Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampes. Wilujeng wengi, wilujeng uyah kieu, wilujeng ngopi. Dengan ngopi setidaknya kita bisa mengobati pikiran, hati. Tapi sih itu mah tergantung orangnya gitu kan. Tapi kalau saya mah kayak gitu, tanpa ngopi hampa gitu kan. Brother, oke, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol sama kawan saya nih. Kebetulan dia lagi ada di sini dan dia berkenan untuk ngobrol tentang masalah perjalanan spiritualnya gitu kan. Kali ini saya akan mengupas tentang perjalanan spiritual seseorang nih, yang dimana dia itu melakukan perjalanan yang luar biasa gitu kan. Oke lah, langsung. Karena saya juga grogi sih ngomongnya sama beliau ini, kita langsung perkenalkan diri aja lah. Kang, sok kenalkan. Sambil ini mas sambil ngobrol ya Kang ya, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur bahagia, sadulur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita dalam lindungannya, selalu dalam lindungannya. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nama saya biasa dipanggil terkenal dengan Nunu. Kang Nunu. Ada yang bilang Akang Bandung. Akang Bandung ya. Emang asli di Bandung Kang? Campuran. Campuran mana? Udah nggak jelas campuran. Campuran. Kang, ini Kang ngobrol. Aduh, saya tuh penasaran. Penasarannya, iya, penasaran gini nih. Saya tahu nih dari orang-orang gitu kan ya, karena saya juga nggak tahu secara langsung gitu, baru dengar-dengar dari orang gitu kan. Nah kebetulan ada Akang kesini, saya ingin mengupas tuntas tentang perjalanan Akang gitu kan. Saya dengar sih dari orang-orang gitu kan, Akang itu pernah melakukan perjalanan spiritual yang emang sangat jauh gitu kan Kang ya. Nah bisa dijelaskan nggak Kang, maksudnya itu perjalanan spiritual itu kayak gimana sih Kang? Jadi gini, bukan perjalanan spiritual. Jadi kalau perjalanan dari awal, dari nol sampai sekarang menjalur ke penanganan atau pengobatan medis atau non medis kan gitu. Perjalanan awal mula, misalnya dulu memang dari kecil saya berbeda dengan anak-anak yang lain yang pada umumnya dari kecil sudah mengalami hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh, contoh gaib itu kan kasat mata. Gaib itu ada, cuman nggak terlihat. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat itu. Dari kecil saya dari SD itu mulai peka. Dari SD saya menyadarinya itu setelah kelas 5 SD. Saya melihat ada sosok seseorang. Saya bilang, "Mah, itu ada kakek bawa tongkat, baju putih." Tapi kata orang tua saya, "Mana Dek? Nggak ada." Padahal saya lihat ada. Lagi diri aja depan pintu. Nah, setelah lambat laun kesini, saya belajar tuh kesenian pencak silat. Kesenian pencak silat, di situ diajarkan ada yang namanya kanuragan. Dibilang kanuragan itu pencak silat. Seninya itu kembangan untuk di panggung dan untuk membela diri di jalanan. Di saat ada mara bahaya di jalanan. Itu saya belajar. Pertama belajar di perguruan Sekar Tunggal. Di Soreang, Bandung. Dari situ lanjut lagi ke Gajah Putih, masih di Bandung. Dari situ lanjut lagi ke perguruan
Kalau di sini dibilangnya silau monyet, tapi kalau di Sukabumi itu monyet bodas, perguruan monyet bodas di Sukabumi. Nah, memang bawaan dari diri saya itu kalau melihat orang itu suka kasihan. Kalau ada orang digangguin itu suka kasihan. Saya ngebela, malah saya juga kalah gitu dikeroyok karena saya paling kecil. Paling kecil. Akhirnya situ saya memperdalam kanuragan untuk bela diri. Setelah kemarin-kemarinnya lagi saya mulai SMA. Dari SMP saya SMA sering ikut pengajian. Nah, sering dengar cerita, saya selalu mengalami hal-hal yang nggak wajar lah, kalau bilangnya kan itu nggak wajar. Saya ditemukan dengan sama bapak saya sama kakek. Kata kakek, kalau kamu mah ada jalur apa, kamu bisa mengobati kalau kamu mau belajar sungguh-sungguh. Cuma di situ saya abaikan itu, masih senangnya main. Tapi dengan secara spontan si hati ini kalau melihat orang sakit tuh selalu kasihan, pengen bantu. Nah, suatu saat orang tua saya sakit. Orang tua bapak atau ibu? Bapak ya. Bapak almarhum ya, udah almarhum. Almarhum bapak sakit. Terus saya datang ke guru ngaji, ingin bisa menyembuhkan orang tua saya lewat doa. Dimana secara Islam itu, di agama Islam itu yang saya ikuti ini, bagaimana sih cara pengobatannya. Nah, dari guru saya bilang, kalau mau kamu ke jalur hikmah gitu kan. Apa tuh hikmah? Belum ngerti saya waktu SMA itu. Ke jalur hikmah. Di situ ada tata cara Islam untuk menyembuhkan orang sakit medis atau non medis. Kalau sakit medis sudah jelas kita bawa ke rumah sakit, periksa, ketahuan penyakitnya, ini obatnya, dikasih sembuh. Tapi kalau non medis beda, kelihatan sakit, dibawa ke rumah sakit nggak ada penyakitnya, dibawa ke rumah sakit lagi. Di situ saya sering sharing, ngobrol tentang dunia hikmah kebatinan, tentang paranormal, tentang gaib segala macam di situ. Nah, mulailah saya tinggi rasa ingin membantu seseorang, sesama tuh tinggi rasa keinginan itu. Nah, akhirnya saya datang ke orang tua minta izin. Kata orang tua, karena memang orang tua saya juga di situ pernah belajar hikmah, sedikit banyaknya mengetahui, kamu harus melakukan perjalanan mengembara nih, gitu. Mengembara Pak? Iya, kamu harus musafir, harus nafak tilas gitu. Nafak tilas dari mahkom ke mahkom, musafir. Musafir itu banyak macam-macam. Ada yang musafir karena dia nggak punya tempat, ada musafir karena dia lari dari masalah, ada musafir yang benar-benar mau menuntut ilmu. Banyak musafir. Nah, di situ apakah siap? Kata orang, apakah siap? Nunu jalan kaki Wali Songoan. Apa tuh Pak? Wali Songoan? Ya kamu nafak tilas, cari silsilah kamu. Saya dikasih, memang ada silsilah keluarga ya, dari keturunan saya siapa tuh. Sampai ketemu yang namanya ada di situ Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, akhirnya saya siap tuh lahir batin.
dengan izin orang tua dikabulkan, ya saya berangkat tuh jalan kaki dari Jakarta, pokoknya 9 wali itu ya. Dari Jakarta saya pertama ke Gunung Jati, itu 1 minggu baru sampai. Jakarta ke Gunung Jati 1 minggu jalan kaki kan? Jalan kaki. Nah, selama perjalanan Jakarta ke Gunung Jati itu apa yang dilakukan Kang Nunu selama perjalanan nih? Pasti kan ada ininya kan, pasti banyak rintangannya selama melakukan perjalanan itu. Macem-macem. Senang ada, rasa takut ada, sedih memang sedih tanya, emang sedih banget. Kalau dibilang sedih memang sedih banget. Senangnya? Kaki ini pada pecah, pakai sendal jepit, lecet pada pecah. Akhirnya lama kelamaan lebih nyaman nyeker, nggak pakai sendal gitu, nggak pakai alas. Itu berarti sedihnya ya Kang ya? Sedihnya kayak gitu sampai kaki meletus, sampai kaki meletup gitu kan? Pada mun istilah Sundanya mah melundung, lecet gitu. Merasa bebas dan ibadah pun tidak terganggu. Dan di situ yang merasa senang tuh mungkin karena ada ridho orang tua, apa yang menjadi impian saya bisa jalankan. Itu merasa senang ya, merasa senang ya. Selama perjalanan perih lah ya, tidur, kita setiap tidur singgah di masjid, tidur. Kira-kira nih medan tempur perjalanan rawan kalau malam, saya tempuh siang. Kalau siang nih panas, malam nggak rawan, saya tempuh perjalanan jalan kaki itu malam sampai ke 9 wali. 9 wali itu berarti ujungnya di mana Kang? Surabaya. Di Surabaya? Di Sunan Ampel, Sunan tertua. Berarti Akang dari Jakarta ke Gunung Jati, terus ujungnya itu di Surabaya. Surabaya, terus lanjut lagi ke setelah kita 9 wali Songwan itu Jawa Baratan. Oh, jadi setelah Wali Songwan, 9 wali ya gitu Iya. kan. Terus baru Jawa Baratan. Nah, disebut Jawa Baratan itu apa? Keliling Jawa Barat, kita datengin semua makam-makam para aulia yang lain. Yang ada di Jawa Barat gitu. Para raja atau para sanghyang. Gitu. Dapatilah sejarah tuh di situ, kerajaan-kerajaan dulu, sampai nyebrang ke Madura, ke Kalimantan, ke Lombok, ke Bali. Berarti nyampe kan ke Bali, ke Kalimantan? Nyampe. Terus pulang, pas kan dari Jakarta tuh jalan kaki tuh terus gitu sampai ke ujung. Nah, pulangnya tuh kayak gimana? Jalan kaki lagi? Jalan kaki lagi pulang. Jalan kaki lagi. Itu menempuh, maksudnya itu di total berapa hari yang akan menempuh perjalanan itu? Tahunan. Buset. Tahunan itu. Berapa tahun gitu kalau dihitung? Kalau dihitung itu waktu mengembara itu, waktu musafir itu 3 tahun lebih. 3 tahun jalan kaki mengembara, brother. Saya mah kayaknya angkat tangan. Hanya orang-orang yang emang punya tekad, niat yang kuat sih yang bisa melakukan itu. Kayak brother, nih Kang, apa aja sih yang akan dapatkan gitu setelah melakukan perjalanan itu? Yang didapatkan pengalaman sih. Hanya pengalaman. Pengalaman tentang sejarah. Yaps, betul. Tentang sejarah Islam bagaimana di Indonesia. Pertama adanya Islam di Indonesia bagaimana. Ya kita sejarah Islam mulai dari para nabi, para sahabatnya, sampai aulia-aulia sekarang. Para kholik-kholik sekarang. Berarti Akang itu selama 3 tahun melakukan perjalanan itu tanpa pulang ya, tanpa kabar berita ke kampung halaman gitu. Dan posisi Akang itu waktu umur berapa tahun nggak melakukan kayak gitu? Itu saya setelah lulus SMA, saya itu
kalau nggak salah melakukan perjalanan itu di usia 23 ya, umur 23. Umur 23 melakukan perjalanan itu kan ya Kang. Terus nah ini Akang kan ngelakuin perjalanan itu tadi untuk mendapatkan tujuannya ini mah Kang. Tujuannya itu untuk apa sih sebenarnya gitu kan? Tujuan utamanya gitu. Tujuan utama ke satu memang saya suka. Suka yang namanya belajar ilmu syariat Islam itu saya suka untuk menjalur ke hikmah itu saya suka. Di situ memang selama perjalanan itu saya nggak mengalami hal-hal yang aneh, enggak. Karena setiap datang ke makam keramat kita jaroh, terus saya puasa 3 hari, diam di masjid, berzikir aja di masjid ya, sembahyang terus berzikir selama 3 hari puasa itu. Jadi 3 hari di sini selesai, berangkat lagi 3 hari gitu. Berarti 3 hari ya Kang ya gitu kan. Nih Kang, kan berarti selama melakukan perjalanan itu otomatis kan 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Kang ya. Itu pasti menguras tenaga atau pikiran. Ada nggak sih rasa jenuh, rasa bosan pas ngelakuin perjalanan itu? Hampir di tengah-tengah jalan hampir godaan, ada merasa pengen pulang, pengen nangis itu ada. Pengen pulang, pengen nangis gitu. Ada itu, karena melihat kan kita sendiri banyak ancaman bahaya. Yang namanya pernah saya dituduh sebagai orang gila, dibawa pernah. Nah, disangka teroris pernah. Gitu. Cuman ya di situ ya emang udah kehendak Allah gitu ya. Saya selalu alhamdulillah mendapatkan, mungkin ada karomah yang membantu saya, ada doa-doa dari orang tua yang telah saya doakan. Di situ selalu tertolong. Selalu ada aja pertolongan. Setelah ditangkap saya dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Oke Kang, pesan untuk kawan-kawan nih, dari Akang sendiri nih, pesan-pesan. Siapa tahu Akang punya pesan-pesan untuk yang menonton channel ini tentang perjalanan kehidupan gitu kan. Intinya ini Akang mengalami perjalanan kehidupan itu yang sangat hebat gitu kan. Nih, Akang sampaikan pesan-pesannya untuk kawan-kawan semua yang nonton channel ini dari Akang sendiri gitu kan. Tips untuk yang menjalur kemana nih? Bebas Kang. Bebas. Bebas. Kalau tips dari saya buat teman-teman semuanya, mohon maaf sebelumnya bukan saya menggurui, tidak menggurui nih, saya hanya bertukar pengalaman. Kalau yang namanya sihir, teluh, guna-guna dan sebagainya, jangan takut. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar dan selawat. Dari perbaiki sholat aja kita udah berapa kali mengucapkan Allah itu. Saya jamin, yakin, sihir sekuat apapun mentah. Nggak usah takut. Ya. Berarti pesannya itu untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Kang ya. Itu kan. Oke. Kawan-kawan nih, pesan-pesan dari Kang Nunu itu jangan pernah takut untuk menghadapi hal apapun gitu, termasuk hal mistis gitu kan. Yang penting kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita punya Allah gitu kan. Terus berzikir ya Kang ya. Oke, gitu. Nah, nanti kita kupas lagi obrolan kita di next video selanjutnya ya Kang, tentang apa sih jalur apa, pengobatan kayak gimana yang akan istilahnya lakukan gitu kan. Karena berhubung sekarang waktunya udah agak malam ya Kang ya, mari kita tutup dulu obrolan kali ini. Kita ngobrol lagi. Nikmati pekerjaanmu seperti kamu menikmati secangkir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. I'm upset 'cause every day's the same.